Asesmen bab norma atau pertanyaan dan jawaban tentang norma. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial? Benar sekali. Jawabannya adalah manusia sebagai individu memiliki kebutuhan, hak, dan tanggung jawab pribadi. Sebagai individu, manusia berperan dalam mengembangkan potensi diri dan memenuhi kebutuhan pribadinya. Sementara makhluk sosial adalah manusia tidak dapat hidup sendiri, sehingga membutuhkan orang lain untuk bekerja sama, berinteraksi, dan saling membantu. Sebagai makhluk sosial, manusia berperan dalam membangun hubungan dan menjaga harmoni dalam masyarakat. Sehingga dapat kita tangkap bahwa ciri-ciri manusia sebagai makhluk individu adalah yang pertama, memiliki keberbedaan yang unik. Yang kedua, mempunyai hak asasi yang melekat sejak lahir. Yang ketiga, memiliki kebutuhan fisik dan psikis. Dan yang keempat adalah bebas menentukan pilihan hidupnya. Contoh, setiap orang memiliki hobi yang berbeda, seperti membaca, melukis, bermain musik, dan sebagainya. Selain itu, seseorang juga bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dalam hidupnya. Sementara makhluk sosial memiliki ciri-ciri yang pertama, memerlukan interaksi dengan orang lain. Yang kedua, membentuk kelompok atau komunitas untuk bekerja sama. Yang ketiga, memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Dan yang keempat adalah norma dan nilai sosial mempengaruhi perilaku manusia. Contoh manusia sebagai makhluk sosial adalah bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Selain itu bisa saling membantu dalam kehidupan sehari-hari, seperti bertetangga, berorganisasi, dan seterusnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa manusia itu memiliki dua sisi yang saling melengkapi. Yang pertama sebagai individu yang unik, dan yang kedua adalah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Kedua aspek ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga untuk menjalin hubungan dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Pertanyaan nomor 2. Menurut Anda, apa saja syarat berlakunya norma dan aturan di dalam kehidupan bermasyarakat? Tepat sekali. Jawabannya adalah 1. Norma harus diketahui oleh anggota masyarakat. 2. Norma harus dipahami dan diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang penting. 3. Ada pengawasan sosial untuk memastikan norma tersebut ditaati. 4. Norma harus memiliki sanksi yang jelas untuk mendorong kepatuhan. Pertanyaan nomor 3. Apa saja norma yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian? Tentu jawabannya beda-beda. Setidaknya, yang pertama adalah norma agama. Artinya, tidak meninggalkan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Yang kedua, norma kesusilaan. Artinya, tidak berbohong atau mencuri. Yang ketiga, norma kesopanan, seperti menghormati orang yang lebih tua. Dan yang keempat adalah norma hukum, yaitu mematuhi aturan lalu lintas, seperti tidak melanggar lampu merah, dan seterusnya. Pertanyaan nomor 4. Mengapa norma hukum menjadi norma paling tegas dalam kehidupan bermasyarakat? Tepat sekali. Jawabannya adalah norma hukum memiliki sanksi yang tegas dan mengikat secara hukum. Yang kedua, dibuat oleh lembaga yang berwenang sehingga berlaku untuk semua warga negara. Yang ketiga, norma hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dan yang keempat, pelanggaran norma hukum dapat berdampak langsung pada hak dan kewajiban individu maupun masyarakat. Pertanyaan nomor 5. Kemukakan contoh tindakan sesuai norma yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan alam. Tepat sekali. Jawaban diantaranya adalah 1. Menanam pohon untuk mengurangi polusi udara dan menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan ke sungai untuk menjaga kelestarian air bersih. Dan yang ketiga, menyiram tanaman dengan rajin. Pertanyaan nomor 6. Mengapa norma penting dalam kehidupan bermasyarakat? Tepat sekali, jawabannya adalah yang pertama, norma penting untuk menciptakan keteraturan dan harmoni dalam masyarakat. Yang kedua, dengan adanya norma, setiap individu dapat memahami batasan dalam bertindak sehingga konflik dapat diminimalkan.
Yang ketiga, norma juga menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Pertanyaan nomor 7 atau terakhir. Apa perbedaan antara norma agama dan norma hukum? Tepat sekali, jawabannya adalah norma agama berasal dari ajaran agama dan bersifat mutlak bagi penganutnya. Sanksinya lebih bersifat spiritual, seperti dosa atau hukuman di akhirat nanti. Sementara norma hukum itu dibuat oleh lembaga resmi negara, bersifat mengikat untuk seluruh masyarakat dan sanksinya nyata seperti denda atau hukuman fisik, bahkan maksud dalam penjara. Sebelum diakhiri ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang relate dengan norma bahwa orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis tersebut menekankan pentingnya memiliki norma dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Dan ternyata tidak hanya sesama manusia, tapi dengan lingkungan sekitar. Terima kasih, mari kita menjadi makhluk individu yang baik, makhluk sosial yang baik dengan mentaati norma yang berlaku. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat, sampai jumpa.